Shalom, selamat pagi anak-anak. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran kita di hari ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat Engkau karena kami boleh berkumpul di hari ini dalam proses belajar mengajar. Tuhan Yesus berkati kami dan curahkan hikmat-Mu bagi kami. Biar proses pembelajaran saat ini dari awal sampai akhir kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, judul materi pembelajaran kita di hari ini adalah peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Anak-anak yang terkasih, Roh Kudus memegang peranan penting dalam kehidupan setiap orang percaya. Ia bukan hanya sebagai kuasa, tetapi pribadi yang hadir untuk membimbing, menguatkan, dan menghibur umat Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan menegaskan bahwa Roh Kudus adalah penolong yang akan mengajarkan segalanya dan memberikan kuasa dalam pelayanan. Selain itu, Roh Kudus juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi Kristus di dunia. Anak-anak, siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Trinitas. Artinya, Roh Kudus adalah bagian dari Trinitas, setara dengan Bapa dan Anak, bukan cuma kuasa atau energi. Roh Kudus juga memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 11 yang menunjukkan Roh Kudus dapat merasakan dan memandu sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus dalam Perjanjian Lama artinya Roh Kudus hadir sejak penciptaan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 yang menggambarkan Roh Allah yang menggerakkan air sebagai bagian dari penciptaan dunia. Roh Kudus juga memberdayakan pemimpin dan nabi. Artinya Roh Kudus turun atas para hakim dan nabi untuk membimbing bangsa Israel. Kita bisa baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 34 dan 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Pencurahan roh yang dijanjikan kita bisa baca dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menjanjikan pencurahan roh yang melimpah pada masa depan untuk semua umat Tuhan. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru atau Roh Kudus dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus Kristus dikandung oleh Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-35 menegaskan kelahiran Yesus yang mujizat oleh kuasa Roh Kudus. Anak-anak, yang berikut adalah Yesus diurapi Roh Kudus saat dibaptis. Kita bisa baca dalam Matius pasal 3 ayat 16 yang menceritakan Roh Kudus turun seperti burung merpati ketika Yesus dibaptis. Dan yang berikut adalah Yesus dipimpin Roh Kudus selama pelayanan. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 4 ayat 1 yang mengisahkan bagaimana Roh Kudus memimpin Yesus di padang gurun dan dalam pelayanannya. Peran Roh Kudus dalam kelahiran baru dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah menyadarkan akan dosa. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 yang menyebutkan Roh Kudus yang membukakan hati manusia akan dosa dan kebenaran. Dan yang kedua adalah mengerjakan kelahiran baru. Roh Kudus bekerja mentransformasi roh manusia menjadi baru seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai 8. Dan yang ketiga adalah meterai keselamatan. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah jaminan atau meterai keselamatan bagi orang percaya. Anak-anak sekalian, Roh Kudus memampukan untuk hidup kudus. Artinya, mampu menghasilkan buah roh. Kita bisa baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ menjelaskan buah roh seperti kasih, sukacita, dan kesabaran yang dinyatakan dalam hidup orang percaya. Roh Kudus juga memampukan kita untuk melawan keinginan daging. Kita bisa baca dalam Roma pasal 8 ayat 13 yang mengajarkan bahwa Roh Kudus memampukan kita mengalahkan godaan dan dosa.
Roh Kudus juga memimpin dalam kebenaran. Kita bisa baca dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang menyatakan Roh Kudus sebagai penuntun umat ke dalam kebenaran sejati. Anak-anak yang terkasih, Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia, hikmat, pengetahuan, iman, penyembuhan. Karunia-karunia ini diberikan supaya gereja dapat dibangun dan dikuatkan serta semua bisa melayani demi kemuliaan Allah. Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Kuasa sakit kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang menegaskan bahwa Roh Kudus memberi kuasa menjadi saksi Kristus. Dan yang kedua, keberanian. Roh Kudus menguatkan keberanian dalam memberitakan Injil di berbagai tempat. Dan yang ketiga, kerja Roh Kudus. Kesaksian kita menjadi alat Roh Kudus untuk menggerakkan hati orang lain kepada keselamatan. Anak-anak sekalian, bagaimana mengalami kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama adalah haus akan Allah. Kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 6 yang mengajarkan pentingnya rasa lapar dan haus akan kebenaran untuk mengalami Roh Kudus. Dan yang kedua, mengakui dan memohon. Berani mengakui dosa dan memohon pengampunan agar Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan yang ketiga, percaya dan taat. Percaya pada firman Tuhan dan terus taat adalah kunci untuk dipenuhi Roh Kudus. Kita bisa baca dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Anak-anak sekalian, dari seluruh pembahasan materi pembelajaran kita di hari ini, kesimpulannya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama adalah anugerah tak ternilai. Roh Kudus adalah hadiah dari Allah untuk membimbing dan menguatkan setiap orang percaya. Yang kedua adalah alat kemuliaan Allah. Marilah kita menjadi saluran yang dipakai Roh Kudus untuk memuliakan nama Allah di dunia. Dan yang ketiga adalah kunci kemenangan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus membawa kita pada kemenangan rohani yang sejati. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Anak-anak sekalian, sudah mengerti, sudah memahami, atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan menutup seluruh pembelajaran kita di hari ini dengan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menuntun kami dari awal pembelajaran sampai akhir. Kami terus bersyukur dan kami berterima kasih buat Engkau. Dan Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.